Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NPM 201943500927, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya bangun sebagai implementasi dari skripsi yang berjudul Sistem Pakar untuk Deteksi Serangan Jaringan Berbasis Log Server menggunakan metode forward chaining. Aplikasi ini dirancang untuk membantu administrator jaringan dalam mengidentifikasi berbagai jenis serangan jaringan berdasarkan file log server. Dengan memanfaatkan metode forward chaining, sistem dapat melakukan penalaran berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada log server hingga menghasilkan sebuah kesimpulan berupa jenis serangan beserta solusi penanganannya. Di video demonstrasi ini saya akan menjelaskan seluruh fitur aplikasi mulai dari proses login, pengelolaan basis pengetahuan, proses deteksi serangan hingga pencetakan laporan hasil deteksi. Yang pertama-tama kita buka aplikasinya. Oh ya, sebelumnya saya menggunakan untuk demonstrasi ini menggunakan XAMPP yang menggunakan Apache dan MySQL untuk aplikasi pendukungnya. Apache digunakan untuk web servernya dan MySQL untuk database-nya. Kita lanjut jadi di halaman awal ini kita ada halaman login untuk seorang administrator yang akan melakukan identifikasi serangan jaringan berdasarkan log server. Di sini ada form username dan password. Ada seorang administrator atau user ini harus mengisi data yang valid sesuai yang ada di database. Jika tidak valid, maka aplikasi tidak akan masuk. Contohnya seperti ini. Ini tidak valid, jadi tidak bisa masuk ke dalam aplikasinya. Jika valid, maka akan seperti ini. Contohnya. Ya, di sini muncul tampilan layar sebuah dashboard yang menampilkan di atasnya ada menu, di pojok kanan ada detail user yaitu administrator dan ada tombol logoutnya. Di bawahnya ada ringkasan total gejala, lalu total jenis serangan, total rule-nya, total file log yang diupload, lalu total hasil deteksi yang sudah dideteksi sebelumnya. Di bawahnya ada tabel serangan yang paling sering terdeteksi. Ada data jenis serangan dan juga jumlah terdeteksinya. Contohnya di bawah ini ada jenis serangannya yaitu brute force attack yang dimana jumlahnya ada 7 dan force scanning ada 2. Ini yang paling sering terdeteksi dari hasil riwayat hasil deteksi sebelumnya. Ya, lanjut ke sistemnya. Jadi sebelum seorang administrator ini melakukan deteksi dari log server, seorang administrator harus menginput sebuah data gejala, data serangan, serta data rule yang dimana data-data ini didapatkan dari seorang pakar yang sesuai dengan kompetensi ini, yaitu cyber security atau network engineer ya. Di dalam menu data gejala ini ada sebuah kode, nama gejala, lalu keyword log dan tombol aksi. Dimana kodenya contohnya ada lagi 01, nama gejala percobaan login gagal berulang. Contoh keywordnya yaitu failed password.
Dan aksinya di sini ada edit dan juga hapus. Di atasnya ada tombol cetak dan ada tombol gejala, tambah gejala. Kita coba untuk misalkan ditambah gejala. Kode gejalanya kita bisa mengikuti sesuai dari placeholder ini karena ini melanjutkan dari yang sudah ada datanya. Jadi di sini otomatis G17 berarti G17, nama gejalanya gejala 1 dan keyword 1, kita bisa klik simpan, maka otomatis data akan dimasukkan ke sini. Ini masuk ke dalam database G17, gejala 1 dan keyword 1. Kita cek setelah data gejala di input, kita cek di dashboard, maka gejala bertambah menjadi 17. Dan jika data gejala dihapus, oke, data sudah tidak ada di sini, di dashboard juga berkurang menjadi 16 kembali. Begitu juga dengan data serangan di input, ada kode, nama serangan, deskripsi, dan solusi beserta aksi. Yang di input hanya adalah kodenya, contohnya di sini saya klik tombol tambah, ada kodenya, misal kode S09, nama serangan 1, deskripsi 1, solusi 1, simpan. Contohnya seperti ini. Lalu kita bisa menghapusnya atau mengeditnya sama seperti data gejala. Kita hapus dulu sini 1, 2. Lalu di data rule, kita di sini ada data rule, yaitu basis pengetahuannya. Ada data, yaitu kode rule-nya, lalu gejalanya, lalu serangannya, itu if then. Ada tombol tambah rule, tombol edit, tombol hapus. Di sini misalkan kita tambah rule-nya. Rule 28 yaitu brute force attack. Gejala brute force attack adalah login gagal, percobaan akses, dan percobaan akses XML. Kita simpan di sini. Di bawah sudah ada datanya. Karena ini tidak terpakai nanti dan akan terduplikasi di sini, maka yang ini kita hapus saja. Oh iya, di data gejala, data serangan, data rule juga kita bisa mencetak data-data yang ada di halaman ini. Contohnya ini, kita cetak. Setelah tombol cetak kita klik, maka tampil seperti ini, data, nomor, kode, nama, dan keyword lognya. Di bawah kita tinggal klik cetak atau simpan PDF. Kita klik contohnya seperti ini. Kita bisa save sebagai PDF atau langsung dicetak melalui printer. Landscape bisa, potret bisa. Ya, ada nomor, kode, nama, keyword. Data serangan juga sama, kita bisa mencetaknya. Contohnya juga sama, kita cetak. Lalu data rule juga sama, bisa kita cetak untuk data semuanya. Nah, setelah data-data yang 3 tadi di input sesuai dengan validasi pakar, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi upload file log yang ada. Diharapkan file lognya itu .log atau .txt. Di sini saya sudah mendapatkan contoh file log sampel brute force. Kita coba di sini, kita klik file, lalu kita pilih filenya, lalu kita klik upload dan proses deteksi. Sebelum kita klik dulu, di sini nanti riwayat itu ada riwayat yang kita upload sebelumnya, nama file, tanggal upload, beserta aksi untuk proses ulang. Di sini kita coba dulu untuk upload dan proses deteksi.
setelah kita klik upload dan proses deteksi, lalu akan muncul hasil proses deteksi dari file log yang tadi kita upload. Nah, di tampilan ini kita akan mendapatkan data-data yaitu gejalanya, rule-nya, dan juga kesimpulannya. Contoh gejala di sini adalah dari data tersebut ada gejala 01 yaitu percobaan login gagal berulang, gejala 02 percobaan akses ke web login, lalu gejala 3 percobaan akses ke XML. Dan di bawahnya nomor 2 yaitu ada rule yang terpenuhi. Rule yang terpenuhi itu adalah rule 01, rule 14, dan rule 21 yang kita input di data rule tadi. Lalu di kesimpulan ini kita mendapatkan data kesimpulan dari hasil deteksi yang tadi diupload. Kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil tadi yaitu S01 yang artinya serangan 01. Serangan 01 adalah brute force attack dengan rule 001, rule 14, dan rule 21. Dan ada deskripsinya yaitu percobaan login berulang menggunakan berbagai kombinasi username dan password. Lalu diberikan juga solusinya yaitu blokir IP penyerang, aktifkan fail2ban, ubah password menjadi lebih kuat. Setelah hasil proses deteksi ini, semua riwayat akan ada di halaman hasil deteksi, atau kita bisa klik di bawah ini ada lihat semua riwayat hasil deteksi, atau bisa juga langsung menu ini hasil deteksi. Di menu hasil deteksi ini kita bisa lihat file log yang sudah diupload, serangan terdeteksinya apa, gejalanya apa saja, lalu solusi yang diberikan, dan tanggal proses deteksinya. Dari data-data ini, nah akhirnya kita bisa mendapatkan data ini untuk diajukan kepada mungkin nanti seorang yang melakukan pencegahan ini. Data ini bisa kita cetak, laporannya hasilnya seperti ini. Ada nomor, file log, kode, serangan, gejala, dan solusinya beserta tanggalnya. Kita cetak, contoh seperti ini, kita ubah ke landscape. Iya, nah bisa kita save PDF untuk dikirim misal melalui WhatsApp atau email ya. Atau juga bisa langsung mencetak melalui printer. Mungkin sekian dan demonstrasi aplikasi dari saya. Semoga aplikasi ini bisa jadi solusi untuk kedepannya sebagai aplikasi yang bisa membantu proses analisis log dengan secara cepat. Mungkin seperti itu saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.